yang bagus aja gitu angkanya gitu. Jadi ya lumayan. Terus misalnya apalagi susah. Misalnya emang konsepnya yang susah. Atau apalagi kira-kira. Atau waktunya sedikit misalnya. Waktu sedikit. Nah, ini bisa berbagai macam faktor ya. Nah, itu menentukan hasil yang kalian dapatkan nanti ketika dapat apa hasilnya gitu. Nah, oke. Okay. Di sini oke. Okay. Ini kan kita perlu nge-review ya. Yang namanya review itu pasti ada bahannya dong. Gak mungkin gak ada bahannya. Nah, saya kirimin nomor telepon saya aja ya. Jadi ini kalian bisa chat ke WA saya untuk kirimin bahan gitu ya, untuk di review. Karena saya nggak tahu apa yang apa nggak apa yang harus saya review kalau saya kan nggak ada yang kirim bahannya gitu. Oke, itu nomor telepon saya tuh. Bisa dikirim lewat situ ya. Atau dikirim kalau misalkan kalian punya linknya langsung, nggak apa. Linknya di share di chat aja di chat Zoom-nya gitu. Biar langsung bisa kita review. Gimana? Soalnya kalau nggak ada bahannya, saya bingung mau review dari mana gitu. Ada yang punya bahannya nggak? Saya ada Kak, bentar. Oke, ditunggu ya. Yang lain juga kalau misalkan ada bahan yang ingin dibahas, ya ini aja langsung aja kirim ke chat Zoom. Kalau misalkan itu apa cuma link gitu ya. Tapi kalau misalkan itu juga menyangkut foto, bisa dikirim lewat WA saya ya. Itu WA saya udah saya kirim nomornya di apa chat Zoom. Nah, itu bisa kalian copy terus kalian save dulu atau langsung aja di chat WA saya ya. Nah, nanti kalian bisa kirim lewat situ. Itu sih sistemnya sih. Kira-kira kalau kemarin tuh susahnya di bagian mana, Fatir? Kalau MTK Fatir? Ada angka yang susah, Kak. Konsep soalnya juga jadi makan waktunya lama gitu. Ada kemarin itu bentuk soal juga ini lebih dari satu jawaban. Ya, soal lebih dari satu jawaban. Ada yang dua jawaban benar sama pas itu. Nah, ini dia nih udah. Udah ada. Wah, ada fakta integritasnya. Oke, kita bahas matematika dulu aja kali ya. Soalnya ini udah ada bahannya. Nah, grafik fungsi eksponen yang mempunyai asimtot datar ya sama dengan 2 dan memotong pada titik 0,3 min 3,10 adalah fungsi fx setengah pangkat x plus 1 ya. Setengah pangkat x plus 1. Oke. Ini soalnya benar salah ya, lumayan ya. Soalnya benar salah gitu. Kita bahas dulu aja kali ya, nomor 1 nih. Jadi ada grafik fungsi eksponen yang mempunyai asimtot datar y sama dengan 2 dan memotong pada titik 0,3 dan min 3,10. Nah, kalau soal ini tuh mana coba tahu kan gini ya, grafik fungsi eksponen. Oke, kalau dia mempunyai asimtot datar, pertama kan tahu nggak apa itu asimtot? Apa ya? Garis yang apa jarak ke sumbu X-nya kan ya? Asimtot itu apa sih asimtot itu? Apa ya? Kalau nggak salah tuh ini nggak sih garis yang mendekati ininya? Jadi gini, Mendekati X. asimtot itu adalah sebuah garis yang itu nggak akan pernah ketemu sama grafiknya. Misalkan kita punya grafik nih, misalkan di sini apa ya? Misalkan apa ya? Jangan deh, misalkan gini aja. Misalkan gini. Misalkan y sama dengan super x gitu ya. Nah, y sama dengan super x, ini kan kalau x yang 0 kan dia nggak bisa ya, betul nggak? Kalau x sama dengan 0 kan dia bakal apa ya? Y sama dengan seper 1 dibagi 0 kan nggak bisa ya. Nah, artinya ketika x sama dengan 0 ini adalah asimtot apa nih namanya? Asimtot tegak ya. Yang di sini nih, x sama dengan 0 gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada garisnya, maka nanti garisnya tuh begini nih. Garis y sama dengan super x-nya begini. Dia tuh terus mendekat cuma nggak pernah ketemu gitu. Dia nggak akan pernah ketemu sama x sama dengan 0 gitu. Nah, grafiknya begini nih. Nah, gitu ya. Artinya apa, dia nggak akan pernah ketemu gitu.
Nah, kalau dia itu adalah asimtot, berarti dia itu nggak bisa ketemuin X-nya berapa gitu. Misalkan gini, kalau Y sama dengan 2, gitu ya, terus nilai X-nya juga ada, maka itu bukan termasuk asimtot gitu. Misalkan gini, ini kan ketika X sama dengan 0 kan Y-nya nggak ada ya, betul nggak? Ketika X sama dengan 0 kan nilai Y-nya nggak ada dong, ya nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Artinya apa? Artinya dia nggak punya nilai gitu. Nah, kalau misalkan Y sama dengan 2, terus di sini ada nilainya X sama dengan berapa, maka Y sama dengan 2 itu bukan termasuk asimtot gitu. Misalkan gini, ini kan 2 ya. Kan Y sama dengan 2 sama dengan Fx kan. Nah, Fx itu sama dengan setengah pangkat X plus 1 gitu. Gitu ya. Jadinya kan kalau setengah pangkat X plus 1, setengah pangkat X plus 1 sama dengan 2. Nah, berarti kan setengah pangkat X sama dengan satunya beda ke sini, jadinya 2 kurang 1, betul nggak? 2 dikurang 1 sama dengan berapa? Setengah pangkat X sama dengan 1. Kalau setengah pangkat X sama dengan 1, X-nya berapa? 0. 0. Berarti kan ketika X sama dengan 0, nilai Y-nya sama dengan 2. Maka kalau nilai X-nya ada dan nilai Y-nya ada, maka Y sama dengan 2 itu bukan asimtot. Kecuali ketika misalkan Y sama dengan 2, terus asimtotnya nggak ada gitu. Misalnya gimana tuh? Misalkan ada begini. Y sama dengan setengah X, setengah pangkat X plus 5 misalnya. Nah, Y sama dengan 2, itu bisa jadi asimtot. Gitu. Kalau misalkan kita masukin sini ya, kita masukin 2 sama dengan setengah pangkat X plus 5. Gitu ya. Kita kesiniin. Kita siniin. Maka kan 2 dikurangi 5 sama dengan setengah pangkat X ya nggak? Nah, setengah pangkat X sama dengan 2 kurang 5 gitu. Artinya kan min 3. Sama dengan setengah pangkat X. Nah, sekarang ini. Setengah pangkat X mungkin nggak hasilnya min 3? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Maka X-nya tuh nggak ada. Nah, kalau X-nya nggak ada, maka bisa jadi dia itu asimtot. Tapi ternyata Y sama dengan 2 ini belum asimtot. Ternyata dia di bawahnya asimtot ternyata. Tahu apa asimtotnya kalau Y sama dengan setengah pangkat X plus 5? Tahu apa asimtot apa datarnya atau nilai Y-nya berapa? Nah, kan gini. Pangkat itu mungkin nggak 0. Bilangan berpangkat tuh mungkin nggak jadi 0. Misalkan setengah nih. Setengah dikali apa? Maksudnya setengah dipangkatin apa? Hasilnya sama dengan 0 gitu. Ada nggak? Ada nggak pangkatnya? Pangkat berapa gitu? Misalkan gini, 2 pangkat berapa? 2 pangkat X gitu sama dengan 0. Mungkin nggak? 2 pangkat X sama dengan 0. Mungkin nggak? Mungkin nggak 2 pangkat X sama dengan 0? Nggak mungkin ya. Mau 2 pangkat minus berapapun hasilnya nggak akan 0 gitu. 2 pangkat minus 60. Sama aja 2 pangkat. Berarti kan 1/2 pangkat 60 ya. Nah, 1/2 pangkat 60 itu hasilnya tetap nggak 0. Ya 0, sekian gitu ya. 0,00 sekian. Tapi dia bukan 0 gitu ya. Tapi dia bukan 0. Artinya apa? Artinya ini nggak akan pernah Y sama dengan setengah pangkat X plus 5 itu nilainya nggak pernah menyentuh 0. Nah, berarti kalau dia nggak pernah menyentuh 0, kalau misalkan ini nggak pernah menyentuh 0, maka kan yang pasti kalau ini nggak pernah menyentuh 0, pasti kan Y itu nggak akan bisa menyentuh 5 kan. Nggak mungkin Y sama dengan 5. Ya kan? Karena setengah pangkat X itu nggak mungkin 0 gitu. Berarti kan di sini asimtotnya sama dengan 5 gitu ya. Ya nggak? Nah, kalau di sini Y sama dengan setengah pangkat X plus 1, ini kan nggak pernah menyentuh 0 kan? Ini nggak mungkin sama dengan 0 nih. Artinya apa? Artinya Y itu nggak mungkin sama dengan 1. Nggak akan pernah mungkin mencapai 1 dia. Pasti kan setengah pangkat X ini nilainya berapapun bisa, asalkan nggak 0 gitu. Asalkan nggak 0. Nah, maka kan setengah pangkat X plus 1. Berarti nanti setengah pangkat X nggak mungkin menyentuh 0 kan? Maka nanti Y sama dengan 0 plus 1. Nah, ini adalah asimtotnya sama dengan 1. Nah, ini kan asimtotnya sama dengan 1, bukan 2 kan? Maka udah pasti salah gitu. Udah pasti salah. Gitu ya. Asimtot itu konsepnya begitu. Konsepnya adalah garis yang nggak pernah disentuh sama grafiknya.
Misalkan ini kan Y sama dengan 1 kan nggak pernah sentuh. Coba aja kalau kalian bikin grafiknya pasti dia nggak akan pernah bisa sentuh gitu. Pasti dia begini jadinya. Ini 1 nih. Ini Y sama dengan 1. Terus ini nih garis yang atas ini nih yang saya gambar ini nih. Ini dia nggak akan pernah nyentuh. Sedekat apapun cuma nggak akan pernah nyentuh aja gitu. Nggak akan pernah nyentuh. Bisa sedekat mungkin cuma nggak akan pernah nyentuh. Sampai hari kiamat nggak bakal pernah nyentuh. Kayak gitu. Oke. Sekarang kita coba ke soal nomor 2 ya. Nah, soal nomor 2 ini sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Ini gampang aja kalau soal nomor 2. Hasil penelitian di laboratorium menunjukkan sebuah bakteri menjadi 5 dalam 1 jam. Pada pukul 08 jumlah bakteri ada 100, maka jumlah bakteri pada pukul 13.00 berapa? Nah, ini bisa pakai cara yang biasa maupun cara yang ada pakai rumusnya gitu. Nah, misalkan di sini 0800, terus ada 0900, ada 1000, ada 1100, 1200, 1300 gitu ya. Nah, pertama dia itu 100 gitu ya. 100 gitu ya. Nah, terus selama 1 jam dia itu menjadi 5. Maka 100 kali 5 gitu ya. Nah, terus di 10 ini dia tuh berubah jadi 100 kali 5 kuadrat dikali 5 lagi. Terus di 11 itu 100 kali 5 pangkat 3. Di 12 itu 100 kali 5 pangkat 4. Di 13 itu sama dengan 100 dikali 5 pangkat 5. Oke. 100 kali 5 pangkat 5 berapa? Itu Kak yang 312.500. Yang ini ya. Kalau dari mana kan 5 pangkat 4 kan sama dengan 625. Ya. Maka kalau 5 pangkat 5 berarti dikali 5 lagi nih, ya kan? Maka jadinya 625 dikali 5 itu kan sama dengan ya 600 ditambah 25 dikali 5. Nah, sini jadinya 3000 ditambah 125. Jadinya 3125. 3125 kosongnya ada berapa? Kosongnya ada 2 ya. Jadi jawabannya yang ini ya, pasti jawabannya yang ini, yang betul yang ini. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, sekarang nomor ini. Nah, kalau soal ini gimana cara ngerjainnya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu gimana caranya? 3 pangkat 2 X. Permisalan. Permisalan. 3 pangkat 2X ditambah 3 pangkat minus 2X sama dengan 47. Gitu ya. Maka kalau 3 pangkat 2X itu misalkan sama dengan Y gitu ya. Terus nanti kalau 3 pangkat min 2X itu kan sama dengan sepertiga pangkat 2X ya. Jadinya nanti sama dengan seper Y gitu ya. Maka nanti Y tambah seper Y sama dengan 47. Dikali Y semua, Y kuadrat tambah 47Y, ditambah 1 ya, sama dengan 47Y gitu ya. Betul nggak? Betul ya? Iya betul. Maka Y kuadrat ditambah sama 47Y. 47Y berarti minus Y kuadrat minus 47Y plus 1 sama dengan 0 gitu ya. Iya. Terus dicari berapa gitu ya. Berapa Y-nya gitu ya. Betul nggak? Capek nggak kayak gitu? Coba aja Y kuadrat min 47Y tambah 1 itu bisa di ini nggak? Bisa dipecah nggak? Bisa nggak dipecah? Bisa nggak dipecah? Kayaknya enggak deh. Enggak kan ya? Enggak Enggak kan ya? Capek nggak? Capek nggak? Saya tanya capek nggak soal ginian, cara kerjanya? Kalau gitu caranya. Bisa nggak dipecah? Atau mau pakai rumus ini? Pakai rumus ini nih, X, Y1,2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Mau pakai rumus ini? Kalau mau sih nggak apa-apa. Kalau saya sih nggak mau. Jangan Kak, ribet. Jangan ya, ribet ya. Oke. Berarti kan 3 pangkat 2X tambah 3 pangkat minus 2X sama dengan 47. Ternyata tidak bisa dikerjakan menggunakan cara yang mainstream. Betul ya? Ternyata menggunakan cara yang, makanya
lumayan susah ya kemarin ya, ujiannya emang begini sih ya. 3 pangkat 2x ditambah sama 3 pangkat 2, ditambah sama 1/3 pangkat 2x sama dengan 47. Terus yang ditanya adalah 3 pangkat x tambah 3 pangkat minus x ya, atau sama dengan 3 pangkat x ditambah 1/3 pangkat x. Nah sekarang gini, kalau 3 pangkat x kita, apa ya namanya, kita ini deh, kita misalkan 3 pangkat x ini kita jadiin a gitu ya. Ini a, ini jadinya berarti kan yang ini jadi 1/3 x itu sama dengan ini ya, a tambah 1/a ya. Nah sekarang kalau a tambah 1/a, gini deh, ini kan 3 pangkat 2x, ini 1/3 pangkat 2x ini sama dengan a kuadrat ditambah sama 1/a kuadrat sama dengan 47, ya nggak? Betul nggak? Betul ya. Sekarang Dua. kalau a tambah 1/a dikuadratin gimana? Jadinya kan a kuadrat gitu ya, ditambah sama 2 dikali a dikali 1/a, betul nggak? Betul nggak? Iya. Ditambah sama a kuadrat, ya kan? 1/a kuadrat ya nggak? 1/a dikuadratin, betul nggak? Betul kan? Oh iya iya benar benar benar. Nah, sekarang a dibagi a, habis ya. Jadinya kan a kuadrat ditambah 2 ditambah sama 1/a kuadrat. Sama dengan ini kan, a tambah 1/a kuadrat. Nah, sekarang saya tanya, duanya boleh pindahin ke sini nggak? Boleh nggak dipindahin? Bisa. Bisa ya. Jadinya a kuadrat tambah 1/a kuadrat sama dengan a plus 1/a kuadrat minus 2. Minus a, minus 2. Sampai di sini udah dapat poinnya. Dapat Kak. Ini bisa kita jadiin ini ya. Betul nggak? Betul nggak? Betul ya. Nah, sekarang berarti kan gini ya. A tambah 1/a kuadrat minus 2 sama dengan 47. Tadi yang tanya yang tanya apa? A tambah 1/a bukan? Ya nggak? Yang tanya ini kan. Iya. Nah, Iya. sekarang kalau duanya pindah ke sini jadinya A tambah 1/a kuadrat sama dengan 47 ditambah 2 kan? Ya, betul ya? Betul betul Kak, betul. Berarti kan A ditambah 1/a kuadrat sama dengan 49. Nah, sekarang kalau kita mau nentuin A tambah 1/a kuadratnya diapain? A tambah 1/a-nya diapain? Biar A tambah 1/a kuadrat jadinya A tambah 1/a doang diapain? Di akar. Di akar. Di akar, tapi ini plus minus ya. Ini juga plus minus tapi. Jadinya adalah A tambah 1/a sama dengan berapa di sini? Akar plus minus berapa? 7. 7, berarti kan plus minus 7 ya. Maka nanti A plus per A itu sama dengan 7 bisa, atau A plus per A itu sama dengan minus 7. Berarti ada dua hasilnya ya, ada 7, ada minus 7. Betul ya? Betul ya? Betul Kak. Nah, berarti kan kalau gitu, yang mana hasilnya? C Kak, 7. C, 7 ya, betul ya? Itu caranya. Banyak yang salah di soal ini nih kayaknya deh. Saya yakin banyak yang salah di soal ini. Ya nggak sih? Banyak yang salah nggak sih di soal ini? Atau tebak-tebak aja gitu. Oh, tebak-tebak aja. Misalkan kalau 3 pangkat X sama dengan 5 berapa di sininya gitu ya. Nah, kalau 6 berapa, kalau 7 berapa. Bisa sih begitu sih, cuma cara begitu agak lama dan kurang pintar menurut saya. Cara yang pintar tuh kayak nggak tahu deh, saya nggak ngerti kalau selera kalian gimana cara ngerjainnya. Tapi kalau selera saya sih cara ngerjainnya begitu. Ini sih setara sama soal ujian ya, soal ujian masuk perguruan tinggi kalau soal kayak gini ya. Soalnya itu pakai trik-trik yang menurut saya nggak akan diajarin di normal-normal keseharian kalian sih. Ya soal ini bagus sih menurut saya sih. Ini soal mengukur apa ya, kreativitas kalian dalam mengerjakan soal. Jadi nggak terpaku sama cara-cara yang ada. Bagus, soalnya bagus. Nggak konvensional gitu menurut saya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyain dulu? Atau mau lanjut? Atau mencatat dulu caranya gimana gitu? Nih, saya kasih ini ya. Saya kasih apa ya namanya tuh? Saya kasih ini.
Di sini ada caranya nih. Ini jawaban saya ya. Kalau jawaban saya itu begini. Ini jawaban saya nih. Jadi ya matematika itu nggak hanya ilmu tentang berhitung, tapi juga ilmu tentang kreativitas menurut saya. Dan soal ini membuktikan bahwa matematika itu bukanlah hanya soal-soal yang ya cuma berhitung aja, pakai prosedur aja, enggak. Matematika tuh lebih dari sekedar prosedur. Matematika tuh adalah ilmu yang itu ada kreativitasnya, ada berlatih berpikir logisnya gitu, berlatih memikirkan pola. Tapi saya salut ya sama Rifki. Ini kan jawabannya Rifki ya. Jadi dia ya berhasil gitu. Ya mungkin ya saya nggak tahu sih. Tapi bagus banget. Karena soal ini tuh soal yang lumayan sulit dikerjakan kalau misalnya ya caranya pakai cara konvensional, pakai cara yang modern gitu. Si Akbar nggak datang ya? Si Camilo nggak datang lagi tuh, Camilo sama si ini Fatir, apa namanya? Banyak urusan mereka Kak, MPK lagi ada apa gitu, lagi banyak rapat mereka Kak. Oh gitu. Oh, ada Kalau acara kayaknya Kak. Sama si banyak yang latihan roots. Roots gitu ya? Baru tahu Ya, saya. Yang anti bully itu bukan sih Roots itu? ya yang anti bully. Dari mana tuh? Dari apa pemerintah? Mau tahu, tapi yang pastinya kalau gitu-gitu mungkin Kemendikbud kali Kak. Oh, Kemendikbud. Gak seru nih, gak ada yang rame. Biasanya banyak yang rame. Akbar juga lumayan. Akbar kemarin. Akbar lagi nggak bisa juga sih. Jadinya agak sepi forumnya. Kemarin rame banget ya. Ketika ya. Oke, bisa dilanjut? Atau mau catat dulu atau mau di screenshot dulu kalau apa? Gimana? Bentar lagi Kak, bentar lagi. Oke. Tahu kenapa A tambah seper A kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah 2 tambah seper A kuadrat? Jadi ada rumus dasarnya ya. Misalkan kalau misalnya kita punya X plus Y kuadrat, yaitu jadinya adalah X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Nah, itu rumus dasarnya ya. Nah, X itu misalkan A. Terus Y itu sama dengan seper A. Maka kan A tambah seper A kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah sama 2 dikali A dikali seper A ditambah sama seper A dikuadratin gitu ya. Jadinya adalah A-nya dicoret, tentunya sama dengan A kuadrat tambah 2 tambah seper A kuadrat gitu. Ya, jadi ini soal yang ya bagus banget menurut saya. Bagus. Jadi soal yang luar biasa. Ya Kak, kalau 120 menit mah nggak apa-apa Kak, 90 menit Kak. Makanya kalau misalkan kalian mau ujian matematika, apalagi di kondisi yang seperti ini ya, itu usahakan belajarnya bertingkat gitu. Misalkan dari soal
latihan dari buku misalkan, terus dilanjutin lagi sama soal UN, tambahin lagi misalkan sama soal SBMPTN. Jadi caranya begitu untuk mengantisipasi soal-soal yang tidak terduga. Karena kalau nggak terlatih sama soal-soal yang nggak terduga, nanti cara kita memandang soal itu pasti akan sama. Apalagi kalau di masa pandemi kayak gini ya, itu pasti soalnya disusahin, lebih susah lagi. Gitu. Jadi akan banyak persiapan aja. Jadi kalau persiapan jangan mepet, terus usahakan dari awal tuh sudah prepare dengan baik. Contohnya apa prepare dengan baik itu nggak hanya belajar ya, tapi juga nyiapin kondisi fisik dan juga kalian tuh tahu medan kalian tuh bagaimana. Misalkan gini, kalau misalkan kalian kasih waktu 90 menit, maka cobalah untuk kerjain soal di bawah 90 menit, bahkan lebih kurang dari itu. Jadi kalian ukur pakai stopwatch atau pakai apalah gitu di HP atau apa. Kalian ukur kalian tuh bisa ngerjain soal sampai mana gitu. Terus temuin trik-trik cara kalian tuh ngitung biar gampang tuh seperti apa. Kalian itu akan sangat membantu. Itu saran dari saya sih untuk mengatasi kesulitan saat belajar atau soal ujian. Terus persiapkan misalkan meja kalian itu jangan sampai menghambat kalian. Mejanya jangan terlalu kecil kalau buat matematika karena nanti sebelahnya kan buat itu. Misalkan cari tempat yang sepi dari keramaian gitu. Jangan ujian di tengah-tengah meja makan atau ujian di mana ya, atau ujian di tempat yang orang nonton TV, jangan gitu. Dari tempat yang agak sepian dikit. Itu jadi ada faktor lingkungan, ada faktor segala macam gitu. Aku nyatetnya udah, Kak. Oke. Yang lain gimana? Bisa lanjut? Oke, lanjut aja ya. Sekarang kita lanjut misalkan ke soal nomor ini nih. Nah, oke, soal ini sebenarnya nggak begitu susah ya. Nah, ini kita cuma perlu logaritma. Logaritma itu gampang. Jadi gini. Nah, kan 5 log 4 kan sama dengan P ya. Saya ganti ya. 5 log 4 sama dengan P. Saya ganti. 5 log 4 sama dengan P. Lalu kalau 4 log 3 sama dengan Q. Nah, pertanyaan saya, apa angka yang sering muncul di sini? Antara P sama Q, angka yang sering muncul apa? 3, 4, 5? 3, 4 atau 5? 4 ya? 4. Oke. Maka kalau 12 log 500, nah kalian tahu nggak ada sifat kayak gini? Kalau ada A log B, maka sama dengan K log B dibagi K log A, tahu? Ini? Iya, maksudnya ini kan mengubah bilangan pokok kan ini ya? Iya, mengubah bilangan pokok. Iya, ya, betul. Nah, nilai K-nya itu adalah nilai 4 ini nih. Gitu ya. Karena dia tuh yang paling banyak keluar. 4 itu angka yang paling banyak keluar. Maka kalau 12 log 500 gitu ya. Maka kan bisa kita ubah jadi begini kan. Jadinya log 500 dibagi sama log 12 gitu kan. Tetapi atasnya ini apa nih? Atasnya jangan kita kasih 10 gitu ya. Atasnya kita kasih 4 gitu. Di sini 4, di sini 4. Maka kalau kita pecah lagi kan 500 itu kan berapa sih 500? 500 itu kan adalah ini ya, 4 log 5 dikali 100 kan. Ya, atau jangan deh, atau 25 kali berapa ya? Penyakaninnya 25 kali 2 kali 10, Kak. 25 kali 2 kali 10. Ya. Gitu. Atau dibuat 25 kali 20 dulu aja kali ya. Betul ya. 25 kali 20 itu 500 ya. 250 kali 2 ya, betul. Dibagi sama 4 log 12. Ingat ya di sini 4 sama 3 yang keluar. Maka 12 ini kita ubah jadi 4 kali 3 aja. Jadinya 4 log 4 dikali 3 gitu ya. Nah, maka nanti boleh kita ini ya, boleh kita taruh lagi di sini nih. Kita copy dulu, bentar kita taruh tempat yang lain ya. Taruh sini. Nah, maka kalau ada begini, ini kan kali ya. Boleh kita ubah jadi tambah. Jadinya 4 log 25 tambah 4 log 20 dibagi sama 4 log 4 tambah sama 4 log 3. Nah, kan 25 ini adalah angka yang belum
prima ya. Kan kalau 25 kan angka yang masih bisa dibagi sama 5, dibagi sama 1 ya kan? Dibagi sama 25. Artinya ada 3 faktor. Sementara kalau angka yang prima itu cuma bisa dibagi 1 sama bilangan itu sendiri. Itu namanya bilangan prima. Nah, kita akan ubah 25 ini jadi bilangan prima. Gimana jadinya? Gini ya, 4 log 5 kuadrat, betul nggak sih? 5 kuadrat sama dengan 25? Betul. Betul. Ditambah sama 4 log 20. 20 itu kan 4 kali 5 ya. Ya. Terus dibagi sama 4 log 4 itu berapa? 4 log 4. 1. Betul. Ditambah sama 4 log 3 ya. Nah, 2-nya bisa kita turunin ke bawah nih. Jadinya 2 dikali sama 4 log 5 ditambah sama 4 log 4. Oh, ini kurang ya. Kurang space-nya. Kurang space ternyata. Bawah sini aja deh. Nah, ini jadinya adalah 2 dikali 4 log 5 ditambah sama 4 log 4 tambah 4 log 5 kita pecah dibagi sama 1 tambah 4 log 3. 1 tambah 4 log 3 gitu. Nah, jadinya ingat ya, kan 5 log 4 sama dengan P. Kalau 5 log 4 sama dengan P, maka kalau 4 log 5 dibalik gitu ya, maka nanti P juga dibalik, jadinya adalah 1/P gitu ya. Maka kan jadinya ini 2 dikali 1/P tambah sama 4 log 4 1 ditambah sama 4 log 5 itu adalah 1/P juga. Nanti dibagi sama ini ya, dibagi sama 1 tambah 4 log 3. 1 tambah 4 log 3, 1 tambah Q ya. 1 ditambah Q. Maka kan jadinya gini ya, 2/P ditambah 1 ditambah 1/P dibagi sama berapa? 1 tambah Q ya. Nah, ini semuanya kita kali P semua nih. Bawahnya juga. Biar hilang P-nya ya di bawahnya ya. 2/P kali P kan jadinya 2 tambah P tambah 1 ditambah sama P dikali 1 plus I. Jadinya adalah 3 plus P ditambah sama P dikali 1 plus I. Oke. Ini jawabannya ya. Ini jawabannya. Ini jawabannya ya. Copy dulu. Kita taruh di sini ya. Nah, ini jawabannya adalah 3 plus P atau P plus 3 sama aja ya. P plus 3 atau 3 plus P sama aja. P plus 3. P plus 3. P plus 3 dibagi sama P dikali 1 plus Q. Maka jawabannya adalah yang A ya. P plus 3 ditambah dibagi sama P dikali 1 plus Q itu jawabannya yang A. Yang A ya jawabannya. Oke, yang A jawabannya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyain? Jadi kita bermain sifat logaritma di sini ya. Tapi ingat di awal-awalnya kalau ada angka yang paling banyak, yang angka itulah yang diambil gitu. Ada yang mau tanyain dulu atau mau catat dulu? Aku aman nggak? Udah catat? Atau ada yang mau catat lagi? Atau nanti sebenarnya saya mau kirim recordingnya tadi sih. Saya kirim recordingnya aja nanti. Tenang aja. Semoga nggak kayak kemarin lagi. Recordingnya bisa di play gitu ya. Kemarin recordingnya rusak, nggak bisa di play, makanya saya nggak bisa kirim kemarin. Oke, ada yang mau nyatat dulu? Atau nanti gampangnya sih gini ya. Ini bisa saya screenshot semua. Nanti saya kirim ke nomor siapa. Nanti bisa disebar gitu. Kalau ada catatan. Gimana? Nggak apa-apa sih, Kak. Kalau kamu nanti kamu bisa hubungi saya aja Fatir ya. Kalau misalkan mau dikirim. Ini nomor telepon saya udah ada di chat ya. Tinggal di copy aja. Nanti kamu bisa save nomor saya. Nanti saya kirim filenya. File screenshotnya dalam bentuk PDF aja gampang. Nanti.
Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita ke nomor berapa ya? Ke nomor ini nih. Nah, ini kayaknya gampang deh. Gampang ya. Ini kayaknya gampang sih menurut saya sih. 3 log 24 min 3 log 4 tambah 3 log 7 min 3 gitu ya. 3 log 4 dikurangi 3 log 4. 3 log 24 dikurangi sama 3 log 4 ditambah sama 3 log 7 dikurangi 3. Nah, ini gampang aja ya. 3 log 24 dikurangi 3 log 4 gitu ya. Ini kan jadinya gini ya, 3 log 24 dibagi 4 ditambah sama 3 log 7 dikurangi 3. Nah, berarti pertama gini, 24 dibagi 4 berapa? 24 dibagi 4 itu berapa sih? 6 ya. Berarti kan 3 log 6 ditambah sama 3 log 7 dikurangi 3. Maka 3 log 42 dikurangi 7. Dikurangi 3. 3 log 42 dikurangi 3 berapa ya? 3 log 42 dikurangi 3 berapa? 3 log 42 dikurangi 3. BTW guru matematika kalian siapa? Bu Atiria. Oh, Bu Atiria. 3 log 42 dikurangi 3. 3 pangkat 3 berapa? 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. 3 pangkat 4 udah 81 ya. Maka pasti 27 sekian. 3 pasti ini hasilnya 3 sekian. 3 sekian ya. Nah, 3 sekian dikurangi 3. Berapa tuh hasilnya? Kan kalau pangkatnya 4 kan 3 pangkat 4 kan udah 81 ya. Jadi kalau udah nggak mungkin. Ini saya pakai kalkulator logaritma 3,40 bla 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 gitu. Hanya kalau dibuletin 3,4 sih. Ya udah, berarti 3,4 kurang 3 kan 0,40 ya. Berarti ya nggak ada jawabannya ya. Nggak ada jawabannya ya. Mungkin kalau nggak dikurang 3 bisa kali. 3,5 paling ke mungkin kalau nggak dikurang 3 sih. Tapi kan Iya. itu Tapi masalahnya kan kalau dikurang 3 kan hasilnya ini ya. Jadi jawabannya ya 0,4 jawabannya. 0,40 sekian gitu ya. Nah, ini jawabannya 0,40. Sayangnya 0,40 nggak ada ya. Ya nggak apa, berarti ini bonus lah, kalau saya bonus. Tapi kalau misalkan nggak bonus ya udahlah ya, gimana. Karena hasilnya 0,40 gitu. 3,40 kan ya hasilnya ya 3,4 sekian gitu ya. 3 pangkat 3 kan 27, berarti hasil 3 sekian, nggak mungkin. Kan 3 log 4 itu 3 log 42 itu artinya gini, 3 log 42. 3 log 42 itu artinya berapa? 3 pangkat berapa? 3 pangkat berapa hasilnya 42. Ya 3 pangkat 3 sekian ya. Kalau 3 pangkat 4 kan hasilnya udah lebih dari 42, maka nggak mungkin 3 pangkat 4. Pasti kurang dari 4, cuma nggak kurang dari 3 gitu. 3, berapa saya nggak tahu. Tapi yang pasti dia 3, sekian gitu. Nah, 3, sekian dikurangi 3 hasilnya 0, sekian ya. 0, sekian itu kan ya bukan 2, bukan 3, apalagi 3,5, nggak mungkin. 0,40 tuh nggak mungkin segitu hasilnya. Oke, sampai di sini ada yang pertanyaan dulu? Apakah saya kasih kecepatan neranginnya? aman sih, Kak. Intinya ini soalnya aja kan yang emang aneh ya. Iya, soalnya aja sih yang emang aneh menurut saya. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi kalau salah bukan salah kalian kok. Oke, soal nomor ini ya. Bentuk sederhana dari 26 A pangkat minus 3, B pangkat 2, C dibagi itu sekian, berapa hasilnya ya. Nah, oke. 26 dibagi 2 pangkat 3. Oke, di sini 26 A pangkat minus 3 dikali sama B pangkat 2 dikali C dibagi sama 2 pangkat 3 dikali sama A kuadrat dikali B pangkat minus 3 dikali C kuadrat
gitu ya. Nah ingat ya, kalau ada bilangan gini, misalkan A pangkat M dibagi A pangkat N gitu ya, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N gitu. Ini sifat eksponen ya, sifat yang masih dihafal atau pasti tahu lah. Maka kan gini ya, 26 dikali sama A pangkat minus 3, ini A pangkat 2, berarti kan A pangkatnya minus 3 dikurangi 2. Betul ya? Terus kalau yang B itu 2 kurang 3, 2 minus 3 gitu. Terus kalau yang C itu C 1 dikurangi 2 dibagi sama 2 pangkat 3 nih. Nah, 26 kalau dibagi 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 26 itu kan 2 kali 13 ya, 2 dikali 13 dibagi sama 2 pangkat 3 8. Nah, 2 dibagi 2 1, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Maka hasilnya di sini pasti 13/4. 13/4 dikali A pangkat min 3 minus 2 jadinya adalah minus 5. Dikali sama B pangkatnya 5. Dikali C pangkatnya minus 1. Gitu. Maka kalau misalkan ada gini ya, kalau misalkan ada A pangkat minus N, maka itu jadinya adalah per A pangkat N. Gitu. Jadinya kalau ada 13/4 dikali A pangkat minus 5, dikali B pangkat 5, dikali C pangkat min 1, itu ya jadinya gini. 13/4 dikali 1/A pangkat 5, dikali B pangkat 5, dikali sama 1/C pangkat 1 C. Nah, 13 dikali 1 dikali B pangkat 5 dikali 1. Itu kan hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 13 dikali B pangkat 5. Yang bawahnya itu adalah 4 dikali A pangkat 5 dikali sama C. 4 dikali A pangkat 5 dikali sama C. 4A pangkat 5 dikali C. Maka jawabannya adalah 13 B pangkat 5 A pangkat 5 C. 13 B pangkat 5 di bawahnya A pangkat 5 4 A pangkat 5 C. Pertama ini kan 13/3. Nah, 13/3 udah pasti salah ya, 13/4 jawabannya. Ini baris salah, udah pasti salah. Maka jawabannya kalau nggak D ya B. Yang D ini kan A-nya, di atas kan A-nya ya. Sebenarnya kan yang sebenarnya kan kalau jawabannya kan A-nya di bawah. Maka ini yang D udah pasti salah. Maka jawabannya yang B. Gitu. Oke, ini dasar ya, ini soal eksponen dasar. Ada yang mau ini? Ada yang mau tanya? Yang ini? Bentuk sederhana. Halo? Aman, Kak. Aman ya? Oke. Kita lanjut mau? Kita lanjut ya. Sekarang nomor ini. Nah, bentuk sederhana dari ini tuh apa? Ya, 5 tambah sekian gitu ya. Oke, ini nggak terlalu susah sebenarnya ya. Nah, ini soal ini gampangnya gini. 5 ditambah sama 5 dibagi 1 plus 2 pangkat X min Y dibagi sama 1 tambah 2 pangkat Y min X. Gitu ya. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan beberapa cara ya. Tapi saya paling suka cara yang kayak gini. Ini pindah ke atas ini. Ini pindah ke atas sini. Jadinya 5 dikali sama 1 plus 2 pangkat. Jangan deh, susah caranya kayak gitu. Kita pakai cara yang gampang aja deh. Jangan pakai cara yang susah. Agak susah itu caranya. Gini. 5 ya jangan deh. Gini aja deh. Ini kan 2 pangkat Y min X itu kan sama dengan apa sih? 2 pangkatnya minus gini ya. Terus di sini kan minus Y plus X gitu kan. Nah, maka nanti ini sama dengan 2 pangkat minus X min Y. Artinya apa? 2 pangkat Y min X itu sama dengan 2 pangkat minus XY, X min Y sama dengan nanti 1/2 pangkat X min Y gitu ya. Nah sekarang gini, biar kita nggak ribet nulis X min Y, kita tulis aja ini sama dengan 2 pangkat X min Y itu kita apa ya? Kita apa ya namanya? Kita
simbolkan aja sama dengan A gitu ya. Maka nanti di sini 5 dibagi 1 plus A ditambah sama 5 dibagi sama 1 plus A, 1 plus 1 per A. Karena kan ya ini kan jadi per A ya. Jadi kalau 2 pangkat Y min X itu sama dengan 1 per A. Maka ini semua dikali A dulu ya. Atas sama bawahnya dikali A. Maka jadi gini. Jadinya adalah 5 ditambah sama 5 dibagi 1 plus A ditambah sama 5A ditambah sama dibagi sama 1A plus 1. Nah, ini kan sama ya. Bawahnya kan sama nih. Maka boleh langsung kita tambah aja. Jadinya 5 tambah 5A. 5A. Jadinya 5 tambah 5A dibagi 1 plus A. Nah, sekarang 5-nya boleh kita ini enggak? Boleh kita faktorin enggak 5-nya? Boleh ya kita faktorin ya. Jadinya adalah 5 dikali 1 plus A dibagi 1 plus A. Nah, 1 plus A-nya boleh kita coret nih. Coret aja 1 plus A-nya ya. Coret. Kita coret. Jadinya adalah 5 doang. Betul ya? Gitu. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Yang ini? Saya ada urusan dulu bentar ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Adakah yang ingin bertanya sebelum kita lanjut? Jadi caranya itu kita misalkan aja 2 pangkat X min Y ini dengan sesuatu gitu ya. Misalnya 2 pangkat X min Y ini kita misalkan A gitu. Gitu misalkan. Terus kalau 2 pangkat Y min X itu berarti kan 2 pangkat ini ya. Ini jawabannya ini kan. Nah, ini nanti sama dengan 1/2 pangkat X min Y. Maka nanti ini 1/A nih. Ini 1/A. Kalau ini A, di sini 1/A. Nah, nanti kan jadinya kayak gini ya. 5 dibagi 1 plus A ditambah sama 5 dibagi 1 plus 1/A gitu ya. Nah, nanti ini semua dikali A semua nih. Yang ini kan 1/A nih. Kita kan pengennya 1 plus A doang kan. Maka semuanya dikali A, jadinya adalah ini 5 per 1 plus A. 5 per 1 plus A ditambah sama 5A per A plus 1. Jadinya kan ini kan sama ya, bawahnya kan sama nih. Kalau bawahnya sama boleh kita tambah. Jadinya 5 plus 5A dibagi 1 plus A. Maka nanti 5-nya boleh kita faktorin 5-nya
Berarti kan 1 plus A dibagi 1 plus A kan. Nanti kita bagi jawab sama dengan 5 gitu. Jadinya 5 dikali 1 sama dengan 5. Kayak gitu. Oke, ada yang mau tanyain dulu? Sampai sini? Kalau nggak ada kita lanjut aja ya. Yang apa ya? Lanjut aja. Gimana? Lanjut, Kak. Oke. Nah, ini kalau yang nomor ini gampang aja ya. Ini nggak terlalu susah. Ini nggak terlalu susah soal ini. Ini soal baris dan deret ya biasa. Ini gampang aja ya. Kalau 3,7,11 dan lain-lainnya, maka A-nya sama dengan 3. Suku pertama kan A ya. Kalau bedanya maka 3 per 7 kan 4 ya. Maka bedanya sama dengan 4. Terus suku ke-7. U7 itu sama dengan A ditambah 7 kurang 1 dikali sama B. Jadinya adalah A-nya 3 ditambah sama 6B. 3 tambah 6B berarti kan 3 ditambah sama 6 dikali 4 sama dengan 3 tambah 24 sama dengan 7. 27 ya. Maka A-nya itu sama dengan 3, B sama dengan 4, C-nya sama dengan 27. Maka jawabannya adalah yang D ya, 3, 4, 27 yang ini. Oke, sampai sini udah mau tanya? Gampang ya, nomor ini ya. Kita lanjut aja soalnya. Nomor ini, gitu ya. Nah, ini soal cerita ya lumayan ya, soal lumayan ini. Nah, ini soalnya begini. Devi sedang mencoba bisnis online dengan menjual tas kulit. Penjualan perdana mendapatkan hasil 500 tas. Penjualan di bulan kedua 3/4 penjualan di bulan pertama. Demikian bulan ketiga 3/4 dari bulan kedua. Jika hal tersebut berlangsung sampai beberapa bulan kemudian, memperhatikan hal tersebut, maka kemungkinan penjualan tas kulitnya kurang dari 10 tas akan terjadi pada bulan berapa gitu ya. Gitu. Jadi tas kulitnya kurang dari 10 nih, maka berapa gitu. Kapan terjadinya kayak gitu. Kapan terjadinya ketika tas kulitnya kurang dari 10 tas gitu. Kayak gitu ya. Nah, berarti kalau begitu apa ya? Ini kan hari pertama, ini kan yang pertama ya. Itu kan 500. Yang kedua itu 3/4 dari 500, 3/4 dari 500. Yang ketiga itu adalah 3/4 dari apa ya? 3/4 dari 500 3/4 dari 3/4 dari 500 gitu ya. Maka berarti kan ini kan UN ya. UN sama dengan ini 500 sebagai A-nya, R-nya itu 3/4. Pangkatnya N-1. Nah, sekarang memperhatikan kemungkinan tersebut, maka kemungkinan penjualan tas kulitnya kurang dari 10 tas akan terjadi pada bulan apa gitu ya. Jadi ketika dia itu kurang dari 10 gitu. Ketika dia itu kurang dari 10 gitu ya, kurang dari 10. Nah, itu kapan gitu terjadinya? Nah, maka sebenarnya gampang aja ya kalau kayak gini ya. Kapan ketika dia itu kurang dari 10, bulan berapa gitu. Maka ya gampang aja. Jadinya kan ini dibagi semua ya dengan 10, jadinya 3/4 pangkat N-1 itu kurang dari 1/50 gitu. Kita kasih log ya, kita kasih log gitu ya. Jadinya di sini N-1 dikali sama log 3/4. Susah ya, jangan deh. Jangan itu ya, susah ya. Gimana ya? 500 dikali sama 3/4 pangkat N-1. Kapan penjualannya kurang dari 500 gitu. Gimana ya? 1/50. Ya, emang harus pakai log sih ini sih kayaknya sih menurut saya. Coba kita pakai log ya. Maaf ya, ini agak sedikit ini susah sebenarnya. 3/4 pangkat N-1 kurang dari 50
per 50 gitu ya. Maka kita kasih log juga, turun ke sini ke bawah, jadinya N-1 dikali sama log 3/4, 3/4 kurang dari log 1/50 gitu ya. Gitu. Cara terbaiknya gimana ya? Cara terbaiknya ya. 3/4 kurang dari 10 tas. Penjualan tasnya kurang dari 10. Perhatikan hal tersebut, maka kemungkinan penjualan tas kulitnya kurang dari 10 tas akan terjadi pada bulan keberapa. Kalau sama dengan 10 gimana? Kalau sama dengan 10. Kalau sama dengan 10, maka kan 3/4 itu harus sama dengan 1/50 ya. Ya, 3/4 sama dengan 1/50 diapain ya? 14 atau 15, 16 atau 17. Lumayan ya soal ini. 500 dikali 3/4 pangkatnya N-1. Gitu. N-nya 500. Ya benar sih 500 dikali sama, yaitu. Dikali sama 3/4 pangkatnya N-1. Kalau sama dengan 10 aja berapa? Kalau sama dengan 10 berarti kan ini. Maka 3/4 pangkat N-1 sama dengan 1/50. Kita kasih log, atau gini, yaitu N-1-nya gini. N-1 sama dengan 3/4 log 1/50 gitu. Atau nanti N-1 sama dengan log 1/50 dibagi sama log 3/4. Atau sama dengan gini. Log 1 dikurang log 50 dibagi sama log 4 dikurangi log 3. Sorry ya, ini agak sedikit susah ya soalnya. Ini emang susah soalnya sih menurut saya sih. Saya sendiri ngerjainnya lumayan. Maka nanti N itu N-1 sama dengan log 1 tuh 0 dikurangi log 50 dikurangi log 50 dibagi sama log 4 kurang log 3. Log 4 kurangi log 3. Log 4 dikurangi log 3. Sekarang gini, saya mau nanya. Berarti kan N itu sama dengan ini ya. 1 dikurangi sama log 50 dibagi sama log 4 kurangi log 3. Ini ada tahu hasil berapa? Log 50 dibagi log 4 kurang log 3, tahu hasil berapa? Log 50. Log 50 gimana ya cara saya? Log 50 salah. Log 50 mana log? Pakai len aja nggak apa. Salah. Salah deh, jangan di sini deh. Log 50 dibagi sama log 4 kurang log 3. Log 3. 13 ya. 13,59 jawabannya. 13,59. Maka N itu ini kan 13,59 ya. Log 50 dibagi log 4 dikurang log 3 itu hasilnya 13,59 sekian. Kenapa N-nya minus ya? Aneh banget ya. Kenapa N-nya minus? Ya. Kenapa N-nya minus ya? Kenapa N-nya minus ya? Aneh banget ya. Ini kan berarti kan N itu sama dengan 1 dikurangi sama ini. Apa? Minus 1 dikurang sama log 50 dibagi log 4 kurang log 3 itu hasilnya adalah 1 dikurangi 12. 1 dikurangi 12 berarti kan gimana? 1 aneh banget ya, 1/50. Maka kan log 3, log N-1, log 3/4. Atau nanti
Oh, 3/4. Sorry. 3/4 ya. Berarti kan log 3/4. Maka 3 oh ya, bentar. Bukan log 4 kurang log 3, tapi harusnya log log 3 kurang apa? Log 3 kurang log 4. Oh, berarti ini minus nih. Ini berarti minus. Ini berarti hasilnya 13,59. Minus 13,59. Maka ini log 3. Sorry ya, ini pakai log ya. Aneh emang soalnya. Lumayan susah. Jadinya N itu sama, kalau sama dengan 10 ya. Kalau sama dengan 10 tuh dia tuh ketika sama dengan 14 gitu. Jadi ketika 14 dia tuh udah mulai memperhatikan hal tersebut, maka kemungkinan penjualan tas kulitnya kurang dari 10 tas akan terjadi pada bulan ya 14 gitu. Jadi N itu sama dengan ini ya, N itu sama dengan 13,59. Salah, sorry. Ini kan 13,59, berarti kan 1 tambah sama 13,59. Maka N itu sama dengan 1 ditambah 13,59, berarti 14,59 gitu. Jadi ketika 14,59 dia itu udah mulai berkurang gitu, udah mulai berkurang. Maka kan kalau dia itu kurang dari gitu, ini kurang dari. Kalau ini kurang dari, maka pasti kalau di sini lebih dari. Kalau dia log, berarti dia tuh lebih dari. Maka ini pasti lebih dari. Gitu. Ini kan gini. Kalau begini, maka kalau begini, dia itu udah begini. Gitu. Jadinya N itu lebih dari 14,59. Maka ya 15, 16, itu udah mulai kurang dari 10 tuh. Kemungkinan tas kulitnya kurang dari 10 tuh ketika dia itu 15,16 gitu. Bulan 15 atau bulan 16. Berarti jawabannya yang ini. Lumayan ya yang ini ya soalnya ya. Itu nggak sih, lumayan nggak sih soalnya? Karena ini pakai log loh. Ini ngerjainnya pakai log. Atau kalau mau dihitung, hitung sendiri gitu. Jadi di bulan 13 berapa, di bulan 14 berapa, di bulan 15 berapa. Tapi itu lumayan sih menurut saya sih. Lumayan susah. Ya gimana ya? Ngeri juga kalau soal begini dikeluarin gitu ya. Masih pakai log buat ngitung. Karena kan 3/4 N-1. Maka mulai dari bulan ke 14,59 itu udah mulai berkurang. Maka di bulan selanjutnya, di bulan lebih dari 14, maka dia bakal berkurang dari 10. Maka ya jawabannya 15,16 gitu ya. Itu udah mulai berkurang tuh. Gitu. Udah mulai kurang dari 10 tuh 15. Kalau yang ini kan 14 ini kan dia masih di bawah ya, masih di bawah 14,59, berarti kan dia masih lebih dari 10 gitu. Ini masih lebih dari 10. Nah, maka yang udah nggak lebih dari 10 itu yang ini nih, yang mulainya di sini tuh, mulainya kurang dari 10 di sini. Gitu. Oke. Sampai sini dia mau nanya nggak? Sampai sini dia mau nanya? Sorry ya, soalnya susah ya. Yang tadi. Saya juga nggak nyangka ada soal begitu di sini. Gimana? Ada yang mau tanya? Nah, kenapa sih kok saya bilangnya ini kok berubah tanda ya? Ini kan N-1 dikali log 3/4 kurang dari log ini kan. Nah, berubah tanda kan ini kan minus hasilnya nih. 10 log 3/4 itu pasti hasilnya adalah minus. Makanya kan minus ya. Nah, kalau ada minus dikali sama sesuatu sama kerjasamaan, maka dia akan berubah tanda. Jadinya tadinya begini, jadi begini nih. Berubah tanda. Gitu ya. Maaf ya kalau misalkan lumayan susah ya. Ini dia pakai kalkulator soalnya. Saya juga pakai kalkulator tadi ngerjain. Karena emang lumayan soal ini. Sampai sini dia mau nanya? Atau mau lanjut? Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja ya. Nggak apa ya. Lumayan soalnya yang itu. Oke, kita sekarang lanjut ke soal nomor ini. Yang P. Yang P ini kita kerjain dulu ya. Nah, kalau yang P ini sebenarnya nggak terlalu susah ya. Coba kita lihat dulu soalnya. Nah, ini kan di sini kan ada ini ya. Yang bilang bahwa penduduk kota P tahun 2020 itu adalah 500.000 jiwa. Pertumbuhan kota P rata-rata per tahun adalah 6% dengan asumsi setiap tahunnya. Maka setiap tahunnya itu
bertambah 6% gitu ya. Bertambah 6%. Maka kalau gitu penduduk P akan mencapai 1 juta jiwa pada kisaran tahun berapa? Nah, ini 6% ini itu adalah ini ya pertambahannya ya. Maka nanti dia tuh bukan 6% doang. Jadi kalau kita bikin AR-nya atau UN-nya itu sama dengan A dikali sama R pangkat N-1. R itu sama dengan 1 tambah persenan gitu. 1 tambah sama 6% gitu. Karena kan dia bertambah 6% gitu ya. Maka jadinya A-nya itu berapa ya A-nya? A-nya adalah 500.000 juga dikali sama R. R-nya ya nggak apa. R-nya adalah 1,06 ya. Pangkatnya N-1 gitu. Maka ini sama dengan berapa nih? 1 juta ya, 1 juta jiwa. Maka jadinya di sini kita coret, jadinya 2 ya. Maka 1,06 pangkat N-1 sama dengan 2. Nah, di sini berapa ya jadinya? N-1 kita kasih log lagi ya, sorry. Kita kasih log. Jadinya adalah N-1 dikali sama log 1,06 sama dengan log 2. Maka jadinya adalah N-1 sama dengan log 2 dibagi sama log 1,06 gitu. Atau sama dengan berapa ya? Log 2 dibagi log 1,06. Berapa tuh? Log 2 dibagi sama log 1,06. 1,06. 11,89 ya. 11,89. Maka N kurang 1 sama dengan 11,89. Maka N sama dengan 12,89. Maka kemungkinan 13 tahun lagi itu akan mencapai 1 juta. Maka kalau sekarang 2020, maka 13 tahun lagi kan 2033 ya. Nah, 2033 itu akan mencapai 1 juta. Maka jawabannya adalah 2033 dan seterusnya. Maka jawabannya yang ini nih. 2033 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini jawabannya. Oke, sampai sini udah mau nanyain? Ada yang tanya nomor ini? Sorry ya, ini lumayan ya soalnya. Angkanya ribet banget ternyata. Ini kalau dikerjain tanpa kalkulator sih lumayan ya. Lumayan menyusahkan. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya ya. Yang fisika ada nggak, Fatir? Fatir? Atau yang lain ada yang punya fisika nggak? Nah, itu dia Kak, aku belum tahu. Bisa dibuka lagi apa enggak soalnya gitu. Soalnya aku kagak nyimpen. Oh gitu. Ada yang nyimpen nggak selain Fatir? Oh gitu. Kalau nggak ada ya nggak bisa ya dibahas ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi sekarang nomor ini nih. Nomor ini ya. Rasio dan suku kelima. Rasio dan suku kelima berdasarkan geometri. Rasio dan suku kelima. Rasio itu berarti kan R ya. Berarti kan di sini kan rasio dan suku kelima. Berarti kan rasionya 2, suku kelimanya adalah 800. Maka U5 sama dengan 800 dan R sama dengan 2. Gitu ya. Maka nanti A dikali R pangkat N-1 sama dengan 800. Nah, bentar.
Kalau suku kelimanya lah apa? Suku kelimanya lah suku limanya kan 800 ya. Kan suku lima 800. Kalau U6 berarti kan tinggal dikali doang kan. Berarti kan dikali 2 1.600. U7 berapa? U7 adalah 3.200. Kalau U8 adalah ya udah dikali R dikali R dikali R gitu. Maka dikali R juga. 6.400. 6.400. Jawabannya yang ini ya. Oke, lanjut ya. Yang ini sekarang ya. Nah, ini sudah gampang aja. 2,4,8,14,22. Ada yang punya nih. Oke, makasih ya. Siapa namanya nih? Saya lupa, saya nggak tahu. Siapa namanya? Aulia, makasih ya. Nah, ini soal matematika nih ya. Soal IPA, soal fisika ya. Lalu bentar gini kita bahas yang ini dulu. 2,4,8,14 dan 0,22 dan lain-lainnya. Ini kan plus 2. Ini plus 4 ya. Ini plus 6. Ini plus 8. Maka di sini plus berapa? 2, 4, 6, 8. Ini apa? 10 ya. Jadi 32. Nah, di sini plus 12. Jadinya adalah 44. Maka jawabannya 32 dan 44 ya jawabannya. Oke, jawabannya yang ini. Gitu. Oke, sekarang lanjut ya ke soal yang ini ya. Nah, ini adalah soal yang itu gampang gitu ya. Ini soal deret geometri. Ini soal deret geometri gampang aja. Kalau yang ini tinggal 60 tambah 30 tambah 15 dan seterusnya gitu kan ya. Nah, kan di sini kan ini adalah deret geometri tak hingga. Deret geometri tak terhingga gitu ya. Nah, rumusnya itu adalah S tak hingga sama dengan A. Apa rumusnya? Deret geometri tak hingga apa rumusnya? Tahu? A dibagi sama 1 kurang R. 1 kurang R. Maka A-nya berapa? 60. Dibagi 1 kurang R. R-nya berapa? Itu harusnya setengah. Setengah ya. Maka 1 kurang setengah. 60 dibagi setengah sama dengan 60 dikali 2 sama dengan 120 ya. Nah, ini jawabannya yang E. Oke, lanjut ya. Sekarang kita soal yang ke sini. Yang fisika gimana? Fisika. Oh, kayak gini soalnya ya. Lumayan ya soalnya. Oke, nanti. Ini kita bahas yang ini dulu ya. Ini udah. Maka kalau yang mana ya? Oke. Ini nomor ini ya. Karena nomor jika diketahui deret geometri suku pertamanya 3 dan suku keempatnya 81, maka jumlah 4 suku tersebut adalah berapa? Suku pertamanya 3, kayaknya sama dengan 3. Terus U4-nya sama dengan 81. Maka kalau gitu kan kalau gitu nanti gini ya. U4 kan 8A dikali R pangkat N-1 kan sama dengan 81. Maka A-nya 3 dikali R pangkat N-1 sama dengan 81. Dibagi 1, 27. R pangkat N-1 sama dengan 27. Maka R-nya kan 3. R-nya nggak tahu ya berapa ya. R pangkat, N-1 kan 4 ya. Berarti kan R pangkat 4 kurang 1 sama dengan 27. Maka R pangkat 3 sama dengan 27. Nanti ke sini kan kalau diakarin pangkat 3, diakarin pangkat 3 kan jadinya R sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Akar pangkat 3 dari 27 berapa? 3 ya? 3. Maka nanti gini ya, SN itu rumusnya adalah A, kan jumlah 4 suku tersebut ya. Maka ini S4 gitu. SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R kan. Nah, maka S4 itu sama dengan A-nya berapa? A-nya adalah berapa tadi? 3 dikali 1 min R pangkat N. 1 min R. R-nya adalah 3. Pangkatnya 4. Dibagi sama 1 min R. 1 kurang sama 3.
Maka jadinya 3 dikali sama 1 kurang 81 dibagi sama 1 kurang 3 minus 2. Gitu ya. Jadinya adalah 3 dikali sama minus 80 dibagi sama minus 2. Jadinya adalah coret 40. Jadinya adalah 3 dikali 40 adalah 120 ya. Jawabannya adalah yang C ya. 120. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini yang pertama rasio, maka geometrinya berapa? Jika suku pertama adalah 2 dan rasio adalah 3 dan SN sama dengan 6.560 pada geometri, maka nilai N berapa? Oke. Ini gampang aja. Suku pertama sama dengan A. A sama dengan 2, lalu R sama dengan 3, lalu SN sama dengan 6.560. SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R sama dengan 6.560. Maka A-nya sama dengan 2. 2 dikali 1 min R pangkat N. 1 min R. R-nya berapa? 3 ya. 3 pangkat N. N-nya adalah berapa nih? R pangkat N. Oh ya, 3 pangkat N. Kan N-nya udah cari ya. Dibagi 1 min R. 1 min R, 1 min 3. Sama dengan 6.560. Atau jadinya 2 dikali 1 min 3 pangkat N dibagi sama minus 2 ya. Sama dengan 6.560. Jadinya di sini 2 dibagi minus 2 jadinya minus 1. Minus 1 dikali 1 min 3 pangkat N sama dengan 6.560. Jadinya minus 1 tambah 3 pangkat N sama dengan 6.560. Atau kita pindah ke sini jadinya 3 pangkat N sama dengan 6.561. Berapa N-nya? Kalau hasilnya adalah 6.561. Ini kayaknya kalau 6.561 itu kalau nggak salah 81 kali 81 ya? Iya nggak? 81 kali 81 berapa? Kan 80 tambah 1 kuadrat ya. Sama dengan 800 tambah 1 kuadrat tambah 8 tambah 2 kali 80 tambah 1. 6.400 tambah sama 160 tambah 1 sama dengan 6.561. Ya, berarti 3 pangkat N sama dengan 81 kuadrat. 3 pangkat N sama dengan 81 kuadrat. Atau 81 itu kan sama dengan 3 pangkat 4. Ya. Maka jadinya 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 4, pangkatnya 2 lagi. Nah, pangkatnya dikali nggak sih? Betul nggak pangkatnya dikali? Yang ini nih. Ya, betul. 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 8. Maka N sama dengan 8. Betul? Betul? Betul, sama-sama. Oh iya, betul ya. Maka jawabannya yang 8. Gitu. Oke, di sini ada soal, kok ada binatang ya? Wah, ini soalnya lumayan. Nah, di sini kita semua tahu bahwa manusia memiliki masa kehamilan normal 9 bulan 10 hari. Manusia itu memiliki kehamilan normal sebanyak 9 bulan 10 hari. Ternyata masa kehamilan manusia itu bukanlah yang paling lama. Ada banyak mamalia yang memiliki masa kehamilan lebih panjang daripada kehamilan manusia. Seperti tapir yang memiliki masa kehamilan 2 bulan lebih lama daripada manatee. Maka kalau tapir itu 2 kali dari manatee gitu ya. Terus kalau walrus itu 2 kali dari tapir dikurangi sama manatee ya. Nah, jumlah ketiganya adalah jumlah masa kehamilan 3 mamalia dari 39 bulan. Maka T tambah M tambah W sama dengan dapat 39 ya. Gitu ya. Nah, berarti kan T sama dengan 2M. Maka 2M tambah M tambah W gitu ya. Sama dengan 39. Jadi T diganti sama 2M. Nah, kan W sama dengan 2T dikurangi M kan. Maka nanti kan T itu kan sama dengan 2M. Maka W sama dengan 2 dikali 2T. T-nya dikali sama T dikali sama 2M. 22 dikali 2M.
dikurangi M. Maka W sama dengan 2 dikali 2M dikurangi M. Maka 4M kurangi M berapa? 3M. Maka jadinya 2M tambah M tambah 3M sama dengan 39. Wadaw. Kok jawabannya lumayan ya. 3M. T tambah M tambah W sama dengan 39 bulan. Maka di sini jadinya adalah 6M sama dengan 39. Kalau dibagi 3, jadinya berapa? M itu sama dengan 39 dibagi 3. 2M ya. Maka 2M sama dengan 13 bulan. Maka M itu sama dengan berapa? 13 bagi 2? 6,5 ya? Iya, 6,5. 6,5. Maka M sama dengan 6,5 gitu ya. Terus kalau T berapa? T kan sama dengan 2M. Maka T berapa? T sama dengan 12. 13 ya. Kalau W itu sama dengan 3M. Maka 13 tambah 6,5 berapa? 13 tambah 19,5. 19,5. Ini 11,5 bulan, 6,5 bulan, ini 13 bulan gitu ya. Maka ini jawabannya gitu ya. Nah, maka masa kehamilan tapir lebih cepat daripada masa kehamilan walrus. Tapir itu kan 13. Kalau walrus itu berapa? 19,5 kan? Maka ini benar. Nah, terus masa kehamilan tapir lebih cepat daripada manatee. Tapir itu 13, manatee itu 6,5. Salah ya. Malah tapir itu lebih lama gitu. Salah nih, salah. Nah, terus kalau manatee itu adalah paling cepat. Manatee paling cepat dari antara tiganya. Kalau yang W kan 19,5. Kalau yang M itu kan 6,5. Kalau T itu kan 13. Maka yang paling kecil yang mana? 19,5, 6,5 sama 13 paling kecil yang mana? 6,5. Maka ini betul ya. Nah, terus kalau tapir lebih cepat daripada walrus. Tapir lebih cepat daripada walrus. Tapir lebih cepat daripada walrus. Tapi lebih lambat daripada manatee. Salah ya. Kan tapir lebih cepat bagus. Lebih cepat emang. Tapir itu lebih cepat daripada walrus. Tapi dia juga dia betul ya. Lebih lambat dibanding manatee. Ini betul juga nih mestinya nih. Kan tapir emang lebih cepat daripada walrus. Betul ya. Karena kan tapir kan lebih kecil daripada walrus. Tapi dia lebih lambat daripada manatee. Betul juga. Ini betul juga. Ya kan? Maka ya ini benar, mesti ini benar ya. Mesti ini benar. Terus masa kehamilan walrus paling lama di antara ketiga mamalia tersebut. Nah, ini juga benar ya. Yang walrus emang paling lama karena dia 19,5 dan ini juga benar. Maka jawabannya adalah yang ini, dan yang ini. Nah, ini 19,5. Sementara yang lain kan 13 sama 6,5 gitu, lebih kecil. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau ini soal cerita ya. Jadi lumayan sih soal cerita. Tapi nggak terlalu susah sih menurut saya. Masih bisa dikerjain kalau yang ini. Ada yang mau tanyain? Gak apa ditanya aja kalau misalkan ada yang bingung. Jadi ini kan soal ini namanya tahu nggak? Ini soal apa? Tahu nggak kalian? Soal apa ini? Persamaan. Linear 3 variabel nggak sih? Ya betul. Persamaan linear 3 variabel. Tapi dalam bentuk soal apa? Soal cerita. Ya soal cerita. Kamu kemarin benar nggak soal ini, Fatir? Aku kurang 2, karena aku 4 yang benar ya. Aku cuma 2. Iya. Oh gitu. Jadi hati-hati ya, ini emang bisa jadi yang benar bisa lebih dari 1 gitu. Nah ini yang benar ada 4 gitu. Jadi yang ini benar, masa kehamilan tapi lebih cepat betul karena tapi itu 13 daripada walrus betul 19,5. Terus masa kehamilan manatee itu paling cepat di antara tiga mama tersebut karena ya benar manatee itu dia cuma 6,5 bulan. Nah, terus kalau tapir itu lebih cepat daripada walrus. Betul. Tapir kan 13, kalau walrus kan 19,5. Tapi dia lebih lambat daripada manatee. Betul. Karena tapir itu 13, kalau manatee itu 6,5. Ingat ya, makin lama, maka dia tuh makin bulannya makin besar gitu. Misalkan kalau 1 bulan kan lebih sebentar daripada 2 bulan ya. 3 bulan lebih sebentar daripada 4 bulan gitu kan. Jadi semakin gede angkanya semakin lama gitu. Prinsipnya gitu. Semakin besar angka, maka semakin lama gitu ya.
Kak, mau nanya. Iya. Itu tapir 2 bulan lebih lama itu jadinya dua kali, bukan 2 tambah ya? 2 kali lebih lama ya. 2 kali kan? 2 kali apa 2 Dua bulan? bulan, dua Oh, 2 bulan bulan. lebih lama. Oh, 2 Dua bulan ya? bulan. Iya. 2 bulan. Oh, sorry. Sorry. 2 bulan lebih lama, sorry. Saya kira 2 kali. Waduh, pulang lagi dong ya. Nggak apa deh. Tapi kayaknya udah bener deh itunya. Jawabannya, udah bener yang gitu. Iya, udah bener. Coba. Maaf. Jadi kan tapir itu 2 bulan lebih lama ya. Maka 2 tambah M. Terus kalau gitu eh, masa kehamilan walrus 2 kali dari tapir dikurangi mana T gitu ya. Nah, maka W itu sama dengan 2 dikali 2 plus M dikurangi M. Sama dengan 4 plus 2M dikurangi M. Sama dengan berapa? 4 tambah M. Gitu ya. Oke. Maka kan T tambah W tambah M sama dengan berapa? 39 ya. Maka T-nya 2 tambah M. W-nya berapa? 4 tambah M. Tambah M sama dengan 39. Maka kok tadi saya agak bingung kok hasilnya koma ya. Tapi tetap bisa ya. 6 tambah sama 3M sama dengan 39. Maka 3M sama dengan 33. M berapa? M 11. itu 11. Kalau M itu 11, maka kan tadi kalau nggak salah T itu kan T, 2 tambah M, maka T sama dengan 13. Kalau W sama dengan 4 tambah M. 4 tambah berapa tuh? 4 ditambah M. M-nya berapa? M-nya tadi 11. 11. 11 tambah 4, 15. 15. Tetap ya sama ya urutannya ya. Ya, makanya Jadi sama. sama ya. Jadi masa kehamilan tapi lebih cepat daripada Manate. Betul nggak? Tapir 13, Manate 11. Salah ya. Masa kehamilan tapir lebih cepat daripada walrus, maka T kurang dari W. T kurang dari W bener nggak? T 13, W 15 betul. Masa kehamilan Manate adalah paling cepat betul. Karena dia 11. Masa kehamilan tapir lebih cepat daripada masa kehamilan walrus, jadi T itu kurang dari W, tapi dia lebih lambat dibandingkan Manate. Maka T kurang dari W, tapi T itu lebih dari M. Betul ya, T kurang dari W betul. T lebih dari M juga betul. Terus masa kehamilan walrus paling lama di antara ketiga mamalia tersebut. Walrus 15, kemarin 13 sama 11. Ya benar juga gitu. Nah, maka jawabannya yang ini ya, yang ini juga benar nih mesin ini nih. Yang ini juga benar, tapi dia kurang 1, makanya salah ya. Ini salah, dia kurang 1 tadi. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Ini namanya adalah soal persamaan linear 3 variabel. Soal cerita ini soal yang bagus ya, ini soal HOTS namanya. Soal HOTS yang melatih daya pikir. Bukan hanya matematika, angka-angka, tapi juga daya pikir, logika. Nah, ini soal ini bagus karena ya kita dalam zaman sekarang ini perlunya tuh bukan hanya materi, tapi juga kemampuan berpikir. Nah, makanya kita tuh berpikir mesti ilmiah gitu. Jangan sampai kita berpikir nggak ilmiah. Karena kalau nggak ilmiah, soal ini pasti nggak kejawab. Kita masih berpikir ilmiah tentang soal ini. Karena berpikir ilmiah itu sumber kemajuan. Waduh, uang mereka. Oh, Putra dan Nancy. Asik. Kenapa Putra sama Nancy sekarang? Sekarang dia jalan-jalan Putra sama Nancy. Padahal lagi pandemi. Nggak pakai masker lagi tuh. Maskernya mana lagi nih? Putra sama Nancy. Jalan-jalan nggak pakai masker. Putra dan Nancy mengumpulkan uang recehan yang mereka miliki untuk membeli makanan ringan di sebuah coffee shop di makan siang. Uang yang mereka kumpulkan sejumlah 87.500. Untuk mengetahui apakah seluruh uang mereka memiliki cukup, mereka mengecek struk pembelian 3 hari sebelumnya. Hari pertama mereka menghabiskan 67.500 untuk apa? Untuk
1 susu, 2 donat, dan 1 kopi. Ya. Terus hari kedua mereka menghabiskan 85.000 untuk apa? Untuk apa nih? Untuk 3 donat dan 2 kopi, 3 donat dan 2 kopi. Nah, kalau hari ketiga mereka itu menghabiskan 72.500 untuk 1 susu tambah sama 1 donat ditambah sama 2 kopi. Nah, maka ini ya. Di sini kita tahu bahwa kita ini aja kali ya. Kita coba ngilangin S-nya. Nanti di sini kan ada 3 ditambah 2 apa nih. Kita coba hilangin S-nya aja ya. Maka gini, 86 apa nih kan di sini 67.500 ya. Sama dengan S tambah 2D tambah sama K gitu ya. Dikurangin jadinya coret 72.500 dikurangin 67.500 berapa? 72,5 dikurangi 67,5. 500-nya habis, terus 72 kurang 67 berapa? 72 kurang 67? 5.000 ya? 5.000 sama dengan apa nih? D kurang 2D kan min D ya. Terus ditambah sama 2K dikurang K itu K. Maka K dikurang D sama dengan 5.000. Nah, terus di sini 3D tambah 2K. 3D tambah 2K sama dengan berapa? 85.000 ya. Nah, maka yang ini dikali 2 nih. Gitu. Nanti di sini kan 2K dikurangi 2D sama dengan 10.000 ya. Nah, maka nanti dikurang, semuanya dikurang, ini dikurang, sini dikurang ya. Jadinya 3D kurang 2D, 3D dikurang 2D kan jadinya 5D ya. 5D itu sama dengan berapa? 2 kurang 2K habis, jadinya 95.000. 95.000. 95 kurang, 95 dibagi 5 berapa? 95 dibagi 5 berapa, tahu nggak? 95 dibagi 5. Jadinya adalah 19.000 ya. Gitu. Nah, D-nya sama dengan 19.000. Terus apa lagi ya? D kan sama dengan 19.000. Terus habis itu apa lagi? Kalau D sama dengan 19.000, maka kan K dikurang D sama dengan 5.000 ya. K dikurangi D sama dengan berapa nih? 5.000. Betul? Iya betul. Maka K itu sama dengan ini 19.000 ditambah sama 5.000. Kan D-nya pindah ke sini ya. Jadinya K itu sama dengan 19.000 tambah 5.000 jadi 24.000. Mahal banget sih. Donat 19.000, kopi 24.000. Ini kayak kafe nih. Betul, coffee shop. Emang mahal sih kalau coffee shop ya. Saya pernah ngerasain coffee shop itu mahal banget. Nah, terus kalau susunya berapa nih susunya? Susu itu kan kalau susu ditambah 2 donat, susu ditambah 2 donat ditambah sama kopi, itu sama dengan berapa tadi? Sama dengan 67.500. 67.500. Maka susu ditambah 2 donat, susu ditambah sama 2 dikali donatnya berapa? Donatnya kan 19.000 ya. Kalau kopinya itu sama dengan berapa? Tadi kopinya sama dengan 19.000. Kopinya sama dengan 24.000. Sama dengan 67.500. Nah, maka susu ditambah sama 2 kali 19.000 gitu ya. 2 dikali 19.000. Berapa? 2 kali 19 berapa? 38 ya. 8. Ditambah sama 24.000 sama dengan 67.500. Oh, susu murah banget ya, aneh banget, susu murah banget. Ini kayak bakal murah banget ya susunya. Susunya kan 62.000 ya. Sama dengan 67.500. Maka susu sama dengan berapa di sini nih? 67.500 dikurangi sama 62.000. Maka jadinya adalah berapa nih? 5.500 ya. Maka susu 5.500. Maka kalau kita insert di sini kan susu sama dengan 5.500. Terus kalau donat sama dengan berapa tadi? Donat sama dengan 19.000. 19.000. Kalau kopi itu sama dengan 24.000. Sekarang kita copy lagi soalnya nih. Kita copy lagi. Nah, ini dia. Nah, oke.
uang yang mereka punya berapa sih? 80 apa? Uang yang mereka punya kan 87.500 ya. Ya. Ini dana mereka nih, ini dana mereka, ingat ini dana mereka. Pokoknya kita boleh bisa ngabisin semuanya asalkan nggak lebih dari 87.500 gitu ya. Nah, sekarang mana pilihan yang tepat gitu ya? Mereka membeli 1 kopi, 2 donat dan 2 susu kemasan. Nah, kalau 1 kopi berarti kan kalau yang pertama ya, yang pertama itu kan 1 kopi ditambah 2 donat, 1 kopi tambah 2 donat ditambah sama 2 susu kemasan. Maka sama dengan berapa nih? Kopinya kan berapa? Kopinya 24 tambah 2 donat. Donatnya berapa? Donatnya sama dengan 24 apa? 19.000. Maka jadinya 30 berapa di sini? 38 ditambah sama 2 susu. 2 berarti kan 2 kali 5,5 ya. 11. Maka 24 tambah 38 tambah 11 berapa tuh? 24 tambah 38 kan 62. 60 tambah 11 berarti kan 73. Nah, ini cukup ya, duitnya cukup. Mereka memiliki sisa uang 5.000 jika membeli 3 donat, 1 kopi, dan 1 susu. 3 donat berapa? 3 donat itu berarti 3 dikali 19 ya. Yang kedua nih, ditambah sama 1 kopi. 1 kopi berarti 24. 1 susu berarti 5,5. Maka 3 kali 19 berapa? 57 ditambah sama 24 tambah 5,5. 5 tambah 24 berapa? 8 berapa? 81 tambah 5,5. Berarti 86,5 ya. 86,5. Sisanya enggak 5.000 dong. Ya sisanya 1.000. Salah Sisanya berarti. 500. Iya 1.000 nih benar. 1.000. Nah, terus mereka harus menambah 2.500 untuk membeli 2 donat, 2 kopi, dan 1 susu. 2 donat berapa? 2 donat itu kan 28 ya. 2 donat 38. 38. Terus kalau 2 kopi, 2 kopi itu berarti 48. Tambah 1 susu 5,5. Maka jadinya berapa? 38 tambah 48 berapa? 16 tambah 70 8 ya. 16 tambah 70, 16 tambah 70 88. 88 tambah 5,5. 88 tambah 5,5 berapa di situ? 88 tambah 5,5 itu adalah 93,5. Maka Itu bukan kalau 86, Kak. 38 tambah 48 bukan 8. iya, 86. 86 tambah sama 5,5. 91,5 ya. Maka kalau mereka nambah 2.500 masih kurang gitu ya, masih kurang. Ya, masih Kalau kurang. tambah 2.500 masih kurang, masih 90.000, masih ada sisa 1.500 lagi yang belum kebayar kan. Ini salah. Agar uang mereka cukup, mereka hanya membeli 2 donat, 2 susu kemasan, dan 2 kopi. Semuanya dikali 2 nih. Maka kalau semuanya dikali 2 berarti kan apa di sini nih? Susunya 11, donatnya 38, kopinya 48. Maka 48 tambah 38 kan dirinya 70 apa? 86 ya. 86 tambah 11 berapa? Wah, ini malah lebih ini. 97. Kurang ya, duit mereka kurang. Duit mereka kurang. Uang mereka tidak cukup untuk membeli 1 donat, 2 kopi, dan 2 susu. Satu donat itu 19. Terus kalau 2 kopi itu adalah 48. Kalau 2 susu itu adalah 11. Maka 19 tambah 48 tambah 11. 19 tambah 11 berapa? 19 tambah 11 nih. Biar gampang dulu. Oh iya, jadinya 30. 30 tambah sama 48. Berapa? 30 tambah 48? 78. 78. Cukup ya? Tidak cukup ya. Nanti disalah nih. Maka jawabannya benar cuma 1. Cuma yang ini doang nih yang benar nih. Soal kayak gini HOTS ya. Soalnya HOTS ya. HOTS. HOTS. Tahu soal HOTS? High order thinking skill. High order berarti itu high order berarti meminta enggak sih, nggak meminta. High order itu berarti tingkatan pertama berpikir. Jadi berpikir tuh ada 6 tingkatan. Berpikir itu ada 6 tingkatan. 1 menghafal, 2 memahami, 3 mengaplikasikan, 4 itu menganalisis, 5 itu menyimpulkan, 6 itu adalah apa ya? 6 itu adalah membuat, creating. Kalau nggak salah yang saya ingat ya, cuma saya lupa. Ya begitulah. Jadi kita di sini kayak membuat konsep gitu loh. Kita di sini berpikir logis gitu. Bukan hanya matematika, cuma berpikir juga. Nah ini seru menurut saya soalnya. Kalau waktunya lebih banyak gitu ya.
Kalau waktunya nggak banyak susah gitu. Ya nggak apa. Bola pingpong dilemparkan setinggi 8 meter. Setiap bola memantul mencapai 3/4 tinggi dari sebelumnya. Panjang lintasan bola pingpong hingga berhenti adalah berapa meter gitu ya. Oke, di sini ada yang bertanya yang soal ini? Ada yang mau nanya soal ini? Gak ada? Mau dilanjut aja? Lanjut aja ya. Enggak. Lanjut aja. Bola pingpong 8 meter, setinggi 8 meter. Jadi dia pertama 8 meter nih. Ini bola pingpong setinggi pertama 8 meter. Gitu ya. Terus setiap bola itu memantul itu 3/4 tinggi sebelumnya. Nah, ingat ya, kan bola itu ada naik ada turun, ya enggak? Bola itu ada naik ada turun. Nah, ini bola ketika turun nih. Ini ketika turun, ketika naik. Nah, lintasan turun sama lintasan naik tadi kita tambah gitu. Jadi ada lintasan turun, ada lintasan naik gitu ya. Kan bola kan gini kan mantul kan satu, mantul lagi. Iya kan? Gini kan bolanya mantul gini kan bolanya kan. Ya enggak? Bolanya mantulnya kayak gini kan. Berarti kan ada yang naik ada yang turun loh. Maka yang naik kita hitung sendiri, yang turun juga kita hitung sendiri gitu. Nah, kalau yang naik itu ya ini, kalau yang naik itu berarti kan 8 meter. Pertama kan kalau yang turun itu kan 8 meter. Terus 8 meter, terus berubah jadi 3/4-nya. 8 kali 3/4 dan seterusnya. Nah, kalau lintasan ini ditambah, ini kan jadinya deret geometri hingga ya. Maka nanti lintasan turun, S turun itu sama dengan 8, A-nya 8 dibagi sama 1 kurang 3/4. Jadinya adalah 8 dibagi 1/4 gitu ya. Atau sama dengan 8 dikali 4 sama dengan 32. Maka ini 32. Nah, ini masih yang turun ya, belum yang naik. Kalau yang naik itu berarti dia dapat dari mana? Ini kan pertama dia turun nih. Kan dia dinaik gini kan. Berarti dia yang kedua nih. Maka yang awalnya dia itu adalah 8 kali 3/4. Atau jadinya berapa di sini? 2 kali 3 berapa? 6 ya? 6. Nah, maka 6 terus dia itu turun 3/4 lagi, 6 kali 3/4 dan seterusnya gitu ya. Nah, maka ini juga deret tahingga. Deret tahingga maka S tahingga sama dengan A-nya 6, R sama 1 kurang 3/4, maka jadinya 6 dibagi 1/4, maka jadinya 24. Nah, maka 24 tambah 32 berapa? Hasilnya 32 tambah 24. Ada yang tahu 32 tambah 24 itu apa? Ada yang tahu? 32 tambah 24. 50. 32 tambah 24. 56. 56. Oke. Maka jawabannya 56 ya. Nah, ini jawabannya 56. Gitu. Oke. Nah, sekarang soal teman terakhir nih. Teman terakhir. Yang ini ya. Diketahui beda dan 15 suku pertama dari aritmatika berturut ada 7 dan 945 gitu ya. Maka berapakah suku pertama dari tersebut adalah berapa gitu ya. Nah, maka ini soal ini gampang aja kan ini ya. Bedanya adalah 7. Terus deretnya S15 itu sama dengan berapa? Sama dengan 945. Maka berapa A-nya gitu ya. Nah, kalau rumus S itu kan SN itu kan sama dengan ini ya. N per 2 dikali A tambah 2A ya, 2A tambah N-1 kali B. Gitu ya. Nah, maka N-nya berarti tadi berapa? N-nya 15 ya. 15 kan gini, SN itu sama dengan 15. SN sama dengan S15 itu sama dengan 945. Maka S15 sama dengan ini nih. 15 per 2 dikali 2A. 2A aja ya. Tambah sama 14B. Sama dengan 945. Nah, ini kan 2A dibagi 2 kan 2-nya habis. 2A dibagi 14 dibagi 2 sama dengan 7. Maka 15 dikali sama A tambah 7B sama dengan 945. Nah, berarti nanti A tambah 7B itu sama dengan 945 dibagi 15. Berapa 945 dibagi 15? Atau kan gini ya, A tambah 7B itu kan sama dengan gini ya. Ini kan 900 tambah 45 dibagi 15 kan. Gitu ya. Nah, maka berapa 900 dibagi 15? 900 dibagi 15 itu adalah 60 ya. Itu enggak? 60 tambah 3, 63.
900 tambah 45. Berarti kan A tambah 7B sama dengan 900 bagi 15 itu kan jadinya 60 ya. 60 tambah 60 tambah 3. Maka A tambah 7 kali B 21. 945. 15 kali 945 dibagi 15 berapa? Jadinya benar kan ya? 7 kali A tambah 21 sama dengan 63. Ya nggak sih? Betul nggak sih? 945 kalau dibagi 15 berapa? 945 dibagi 15. 945 dibagi 15. Kok nggak bisa? 945 dibagi 15. 63 betul. Maka 63. Oh ya 2A ya, sorry. 2A ya. Udah A-nya udah habis. A-nya. Kok salah ya? A tambah 21 sama dengan 63. Maka A-nya berapa? 63 kurang 21 berapa sih? Berapa 63 kurang 21? 42 ya. Ya betul, maka suku pertama dari tersebut adalah 42. Kok salah ya? Kok salah saya ya? 2A tambah N1 kali B benar. 15 dibagi 2 dikali 2A, A-nya habis, 2-nya, terus 14 dibagi 2 kan 7 ya. A tambah 7B sama dengan 945. 15 kali A tambah 7B, 945 dibagi 15 itu hasilnya 63. 63 sama dengan A tambah 7B, 7B-nya itu 21. A tambah 21 sama dengan 63, maka A sama dengan 63 kurang 21 sama dengan 42. Maka ya jawabannya 42 ya. Ini jawabannya 42. Jadi ya jawabannya nggak ada kalau yang ini. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Bentar deh, Kak. Bentar. Kenapa? Ada yang salah dengan cara saya? Aku teliti lagi. Bentar. S15 sama dengan 945. 15 dibagi 2 dikali sama 2A. 2 dikali A. 2A ditambah N1 kali B. N-nya kan 15. 15 kurang 1 kan 14. 14 kali B. Maka SN sama dengan N per 2 dikali sama 2A tambah N1 kali B. 2A berarti kan SN itu ya. SN itu ya sendiri ya. SN sendiri itu adalah ini jawabannya. N per 2 berarti kan 15 per 2 kan. Dikali 2A tambah 14B. Nah kan 2-nya habisin 2, 7. Nah kan 15 dikali A plus 7B. Nah ini sama dengan 945 kan tadi ya kan. Ya udah, ini dibagi, ini jadinya 63. Terus A tambah 7B sama dengan 63. Kan B-nya sama dengan 3 kan. Oh iya, sorry. A tambah 4, oh iya, sorry. Bedanya 7 ya. Maka 7 kali 7 berapa? Sorry. 7 kali 7 berapa? 9. Oh iya, betul, ada jawabannya. 63 kurang 49 berapa? Bentar, Kak. Bener 42 kok. Kak kan 7 bedanya. Bedanya 7. 15. Bedanya 7. Berarti 15 dong. 15 berarti 4. Jumlah 15 suku pertama itu S15 ya. Ini tuh deret S15. 63 kurang 49 itu berapa? 14 kan? Yang 14 jawabannya. Ya, Pak. Betul, 14 jawabannya. Jadi jawabannya yang A. Saya kira nggak ada jawabannya loh. Tadi saya bedanya 3 soalnya. Salahnya bedanya 3. Nggak fokus tadi. Oke. Yang matematika udah kelar berarti ya. Pembahasannya udah kelar. Kita lanjut aja ya. Mau lanjut ke fisika atau mau udahan? Kalau aku udahan dulu, Kak. Ada tamu. Oke, nggak apa. Sampai di sini aja berarti ya. Ada yang mau lanjut? Nanti kalau misalnya lanjut, kirimin aja, Kak. Oh, ya udah. Nah, ya sih saya juga ada kerjaan lain sebenarnya sih. Ya udah ya. Yang matematika dulu aja ya. Iya, kalau yang fisika bisa minggu depan mungkin ya. Iya, kan kita masih punya banyak waktu. Kita juga nggak ada liburan, jadi ya. Ya udah. Ya udah. Ya jadi ya udah sampai di sini aja.
Makasih buat yang udah ikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Ya, sama-sama.